Sebelum mulai jangan lupa subscribe and like channel ini. Halo, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Kita sudah memasuki pembelajaran ke-6. Dalam pembelajaran 6 ini kita akan mempelajari Bahasa Indonesia KD 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. KD 4.4 memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Kita juga akan mempelajari PPKN KD 3.4, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. KD 4.4 menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta dampaknya. Tujuan pembelajaran dari bahasa Indonesia adalah setelah menyaksikan tayangan ini, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Siswa juga mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Tujuan pembelajaran PPKN adalah siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kegiatannya sehari-hari. Kita mulai pembelajaran kita hari ini, pembelajaran ke-6. Anak-anak, sebelumnya marilah kita amati gambar berikut ini. Apakah anak sudah tahu gambar siapa dan gambar apakah itu? Yang pertama adalah foto dari Bapak Abdul Latif Hendraningrat. Gambar yang kedua adalah pelaksanaan ketika pengibaran sangsaka merah putih. Sekarang mari sama-sama kita baca teks berikut ini. Pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Dia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952.
lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah anak-anak, kalian sudah membaca tentang pengibar sangsaka merah putih. Sekarang tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut ini. Setelah itu, kamu kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimat sendiri ya. Nah anak-anak, kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Sekarang tulislah 3 contoh wujud persatuan. Kerjakan di buku tugasmu ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa belajar dengan giat, berdoa, dan tetap hidup sehat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai jangan lupa subscribe and like channel ini. Halo, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Kita sudah memasuki pembelajaran ke-6. Dalam pembelajaran 6 ini, kita akan mempelajari Bahasa Indonesia KD 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. KD 4.4 memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Kita juga akan mempelajari PPKN. KD 3.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. KD 4.4 menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta dampaknya. Tujuan pembelajaran dari bahasa Indonesia adalah setelah menyaksikan tayangan ini, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Siswa juga mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Tujuan pembelajaran PPKN adalah siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kegiatannya sehari-hari. Kita mulai pembelajaran kita hari ini, pembelajaran ke-6. Anak-anak, sebelumnya marilah kita amati gambar berikut ini. Apakah anak sudah tahu gambar siapa dan gambar apakah itu? Yang pertama adalah foto dari Bapak Abdul Latif Hendra. Gambar yang kedua adalah pelaksanaan ketika pengibaran sangsaka merah putih. Sekarang mari sama-sama kita baca teks berikut ini. Pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak.
Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah anak-anak, kalian sudah membaca tentang pengibar sangsaka merah putih. Sekarang tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut ini. Setelah itu, kamu kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri ya. Nah anak-anak, kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Sekarang tulislah 3 contoh wujud persatuan. Kerjakan di buku tugasmu ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa belajar dengan giat, berdoa, dan tetap hidup sehat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai jangan lupa subscribe and like channel ini. Halo, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Kita sudah memasuki pembelajaran ke-6. Dalam pembelajaran 6 ini, kita akan mempelajari Bahasa Indonesia KD 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. KD 4.4 memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Kita juga akan mempelajari PPKN KD 3.4, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. KD 4.4 menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta dampaknya. Tujuan pembelajaran dari bahasa Indonesia adalah setelah menyaksikan tayangan ini, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa,
mengapa dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Siswa juga mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Tujuan pembelajaran PPKN adalah siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kegiatannya sehari-hari. Kita mulai pembelajaran kita hari ini, pembelajaran ke-6. Anak-anak, sebelumnya marilah kita amati gambar berikut ini. Apakah anak sudah tahu gambar siapa dan gambar apakah itu? Yang pertama adalah foto dari Bapak Abdul Latif Hendraningrat. Gambar yang kedua adalah pelaksanaan ketika pengibaran sangsaka merah putih. Sekarang mari sama-sama kita baca teks berikut ini. Pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca tentang pengibar sangsaka merah putih. Sekarang tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut ini. Setelah itu, kamu kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri ya. Nah, anak-anak, kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Sekarang, tulislah 3 contoh wujud persatuan. Kerjakan di buku tugasmu ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa belajar dengan giat, berdoa, dan tetap hidup sehat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.